Gue punya kebiasaan suka banget tidur di kolong kasur. Gue bisa lihat, di kolong kasur ada sesuatu yang hidup. Bukannya makin tenang, gue malah tambah keringet dingin. Tiba-tiba ada truk yang jalan ke arah gue. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Pimpa alayum gambreng. Yuk, mari kita kenalan dulu, gengs. Kenalin, gue Hawa. Gak usah tanya Adamnya kemana. Kayaknya dia lagi konser. Adam Levine. Jadi hari ini gue mau cerita tentang pengalaman gue waktu gue SD. Mungkin waktu gue kelas 3 atau 4 SD lah kalau nggak salah. Gue sekarang udah 21 tahun, dan cerita ini masih gue inget jelas. Karena seseram itu buat gue, guys. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau jelasin dulu tentang rumah gue. Jadi, rumah gue ini tuh rumah zaman dulu gitu, geng. Karena rumah ini adalah peninggalan nenek gue. Semua perabotan dan desain rumah tuh udah kuno banget, termasuk dipan kasur gue. Dipan kasur di rumah gue itu tinggi. Jadi punya kolong kasur yang lumayan. Dari pintu masuk, rumah gue itu langsung kelihatan dapur. Jadi, pintu depan sama dapur itu satu lurusan. Nah, sebelum dapur, itu ada ruang keluarga yang berhadapan dengan kamar nomor 1, alias kamar abang gue. Kamar abang gue ini yang deket pintu keluar rumah. Dan kamarnya itu emang gak ada pintunya. Cuma ada gorden tipis. Dan gordennya ini juga gak pernah ditutup. Dan di ruang keluarga ini juga ada kasur yang single gitu. Kasur di ruang keluarga ini juga pakai dipan. Nah, waktu gue kecil dulu, gue punya kebiasaan suka banget tidur di kolong kasur. Tapi cuma setengah badan gue aja yang masuk kolong kasur. Area perut ke atas itu ada di bagian luar. Istilahnya kayak pakai selimut gitulah ya, hehehe. Nah, gue tuh gak sembarang suka tidur di kolong kasur mana aja. Gue cuma suka tidur di kolong kasur yang ada di ruang keluarga. Jadi, kalau gue hadap ruang tamu, tidurnya itu kelihatan sampai depan. Dan bisa ngelihat ke dalam kamar nomor 1, alias kamar abang gue. BTW, rumah gue ini punya jendela dan pintu yang full kaca di bagian depan rumah. Jadi, gue bisa langsung lihat keluar kalau gordennya lagi nggak ketutup. Suatu hari, gue lagi siap-siap buat tidur. Kayak biasa, di kolong kasur. Tapi entah kenapa, malam itu semua orang tidurnya lebih cepat dari biasanya. Dan cuma gue doang yang masih bangun. Waktu itu gue tiduran sambil nonton TV. Yang artinya, gue ngebelakangin ruang tamu sama kamar abang gue. Nah, pas filmnya lagi iklan, gue balik badan lah. Dan mata gue fokus ke ruang tamu yang masih terang. Terus, beralih ke kamar abang gue. Karena gue tidurnya di bawah kasur, jadi gue bisa lihat jelas tuh kolong kasur abang gue. Waktu itu gue ngerasa emang sedikit ngantuk. Tapi gue yakin banget kalau gue belum tidur. Gue bisa lihat di kolong kasur ada sesuatu yang hidup. Sosoknya hitam legam, matanya merah menyala. Dia lagi ngeliat ke arah gue. Gue lihat kolong kasur itu penuh sama badannya yang lagi meringkuk. Saat itu semua kerasa hening. Dan selama beberapa saat itu dia ngeliatin gue terus. Dan gue entah kenapa kayak ngerasa seolah ketarik makin deket sama makhluk ini. Badan gue kaku, gak bisa bergerak. Dengan posisi gue yang membatu, sosok itu perlahan keluar dari kolong kasur. Badannya gede banget, tinggi, dan dipenuhi bulu-bulu yang lebat. Sementara matanya masih kelihatan menyala. Sosok itu keluar dari kamar abang gue. Dia juga pelan-pelan melangkah keluar rumah. Dan anehnya, saat itu kayak ada yang nuntun gue buat ngikutin sosok serem itu keluar rumah. Badan gue di sini masih kerasa enteng, kayak nggak gerak. Tapi gue bisa kerasa lagi ngikutin dia. Pas gue keluar rumah, di depan rumah gue tuh kelihatan kebun bunga yang cantik banget. Padahal depan rumah gue tuh aslinya nggak ada apa-apa. Bahkan tanaman satu pun nggak ada. Kayak cuma tanah kering aja. Ketika gue fokus sama bunga-bunga yang cantik itu, sosok itu menghilang. Terus, gak lama kemudian, dia muncul lagi tiba-tiba. Pas gue noleh ke belakang, dia melambaikan tangan, kayak ngajak gue buat pergi dari situ.
Lagi-lagi, gue kebawa ke tempat aneh. Gue lihat makhluk itu tiba-tiba ada di seberang jalan. Di posisi ini, badan gue bener-bener gak bisa dikontrol. Badan gue gerak sendiri, mau ikut nyebrang ke tempat di mana sosok itu berada. Tapi kali ini, pas gue mau nyebrang, tepat di tengah jalan, tiba-tiba ada truk yang jalan ke arah gue. Gue berusaha buat gerak, tapi gak bisa cuy. Badan gue bener-bener kaku. Gue udah pasrah aja ini. Di saat detik-detik terakhir truk itu mau nabrak gue, tiba-tiba ada yang narik baju gue dari belakang. Di saat yang sama, gue juga kebangun. Dan gue kebangun di depan teras rumah. Gue ngos-ngosan parah, keringet dingin, kaget bukan main. Dan saat itu, kejadiannya waktu malam jam 2. Gue buru-buru bangun dan mau masuk ke dalam rumah. Tapi ternyata, pintunya dikunci dong. Gue yang panik, langsung ngetok pintu keras-keras dan panggil-panggil orang yang di dalam rumah. Terus abang gue keluar. Dia sampai bingung liat gue kepanikan. Lah, Wak, kok kamu ada di luar jam segini? Gue gak berani langsung jawab saat itu. Gue cuma kabur masuk ke dalam kamar mama dan ngedusel tidur sampai pagi. Mama yang kebingungan waktu itu cuma bisa nemenin gue tidur aja sambil ngelus-ngelus kepala gue. Singkat cerita, setelah kejadian itu, gue udah gak mau lagi tidur di kolong kasur. Gue juga gak mau lihat ke kolong kasur. Apalagi kolong kasur kamar abang gue. Tapi pas gue udah SMA, gue udah mulai berani tuh buat tidur di kamar abang gue. FYI, abang gue ini ngerantau keluar kota buat kuliah. Jadi di rumah tinggal mama sama gue aja. Dan gue jadinya nempatin kamar abang gue. Nah, jadi kasur abang gue itu berhadapan sama kaca yang full body. Jadi, dari kaca itu gue bisa lihat sampai bawah. Termasuk kolong kasur abang gue. Ada kebiasaan aneh yang sering terjadi ketika gue tidur di kamar abang gue ini. Gue pasti selalu kebangun jam 1 pagi. Dan langsung lihat ke jendela kamar. BTW, jendela kamar abang gue ini cuma pakai gorden tipis. Jadi, kalau ada orang lewat, bayangannya bisa kelihatan jelas. Nah, malam itu, gue lihat jelas ada bayangan hitam berdiri diam di depan jendela kamar abang gue. Aduh, anjir. Gue pengennya sih pura-pura nggak tahu ya, biar nggak kepikiran macem-macem. Tapi gimana anjir? Mata gue ke situ terus. Jantung gue udah deg-degan bukan main. Ugal-ugalan banget deh tuh deg-degannya. Badan gue keringet dingin, gemeter. Dia lama banget berdiri di situ. Kayak siapa coba orang jam segini yang mau diem di depan situ? Terus kalau orang, minimal ada pergerakan sedikit lah. Akhirnya, karena gue takut, gue meringkuk aja di bawah selimut. Gue tutupin semua badan gue pakai selimut sambil berusaha nenangin diri gue. Gue hitung tuh teman-temannya Sound the Ship. Kan katanya biar kita gampang tidur, kita hitung domba tuh. 1, 2, 7, 4, 50, 200. Tapi bukannya makin tenang, gue malah tambah keringet dingin. Karena apa coba? Karena gue denger suara kayak kuku tangan yang digesek ke dipan kayu di kolong kasur. Krek, krek, krek. Fuck man, deket banget suaranya cuy. Gue berusaha baca doa-doa yang pernah diajarin ke gue waktu TPA dulu. Aduh, mana jus sama aja gue gak hatam lagi. Setannya mempan gak ya kalau gue kasih doa makan doang? Pokoknya gue baca doa aja. Yang penting usaha. Nah, sepanjang usaha gue buat ngusir dan nenangin diri itu, lama-lama suaranya hilang. Dan suara-suara normal mulai balik lagi. Suara kipas, suara jangkrik, suara angin. Jantung gue udah mulai mendingan. Tapi sialnya, gue malah penasaran banget lihat ke kaca dan cek kolong kasur. Pas gue buka selimut gue, abis itu gue langsung gak sadar. Dan tiba-tiba pagi. Setelah kejadian itu, gue gak mau tidur lagi di kamar abang gue. Gue selalu tidur bareng mama. Dan gak mau ditinggal di rumah sendiri. Gak lama dari itu, kamar abang gue dipasang jendela yang full kayu. Dan ada tralisnya gitu. Jadi, kalau tidur di situ, udah gak kelihatan apa-apa lagi kalau jendelanya ditutup. Lama-kelamaan, hawa di kamar abang gue itu udah mulai mendingan. Gue pernah coba sekali beraniin diri buat tidur di kamar itu. Dan gue berhasil melewatkan malam itu dengan aman sampai pagi. Gue baru tahu ceritanya dari mama. Ternyata, sosok itu udah diusir dari rumah. Kalau kata mama, sosok itu sekarang ada di kebun, gak kepake di sebelah rumah tetangga. Jadi, sekarang rumah udah aman.
Akhirnya, gue balik lagi tidur sendiri di kamar abang gue dengan nyaman. Nah, sekarang, gue lagi merantau dan ngekos di daerah ibu kota. Untungnya, kasur gue sekarang nggak ada kolongnya. Jadi gue merasa lebih aman. Pesan gue, apa ya? Besok-besok kalau beli kasur jangan ada kolongnya ya. Kasur kalian ada kolongnya nggak guys? Hayo, coba dicek. Ada sesuatu yang tinggal di sana nggak? Dah, cukup sekian cerita pengalaman gue hari ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye!